Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdi Salem. Saya akan mempresentasikan hasil magang saya di MA Muhammadiyah 2 Yanggong. Latar belakang madrasah. Magang 1 merupakan kegiatan praktikum lapangan kependidikan pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pasal 35 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Selanjutnya, sejarah berdirinya sekolah atau madrasah. Awal mula pendidikan formal di Yanggong masih merupakan madrasah diniyah. Malam yang pengajarnya adalah Kiai Haji Sayuti Hadi Kusuma, Bapak Suraji, dan Bapak Abdurrahman. Materi pelajarannya adalah fikih, baca tulis Al-Quran, menulis huruf hijaiyah, tajwid, akidah Islam, dan bahasa Arab. Sistem mengajarnya sudah klasikal, namun belum ada kenaikan kelas. Selanjutnya yaitu identitas sekolah. Yang pertama, nama madrasah MA Muhammadiyah Yanggong. Alamat Yanggong, Desa Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Status terakreditasi B. Jalan RT 04 RW 01. Desa Kelurahan Jimbe, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Kode pos 63492. Selanjutnya, visi misi lembaga. Visi: iman mantap, Islam khofah, unggul dalam prestasi. Misi: terselenggarakan pendidikan yang berorientasi mutu baik secara khuluqiyah, akliyah, jasadiyah, dan ruhiyah. Terciptanya hubungan yang harmonis dan demokratis antar warga sekolah dan lingkungan sekolah. Terlaksananya manajemen sekolah yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Terwujudnya marga sekolah yang sejahtera lahir dan batin. Terwujudnya lulusan unggul, berakhlak mulia, dan mandiri. Tujuan lembaga menciptakan dan menyelenggarakan proses pendidikan yang berorientasi pada target pencapaian efektivitas proses pembelajaran berdasarkan konsep MPMBS. Mewujudkan sistem kepemimpinan yang kuat dalam mengakomodasikan, menggerakkan, dan menyarisakan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Mengelola tenaga kependidikan secara efektif berdasarkan analisis kebutuhan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kerja, hubungan kerja, imbal jasa yang memadahi. Penanaman budaya mutu pada seluruh warga sekolah yang didasarkan pada keterampilan, skill, dan profesionalisme. Observasi kultur dan manajemen sekolah madrasah. Kegiatan yang sedang dibudidayakan atau yang sudah membudaya, manajemen kesiswaan guru dan kepegawaian, manajemen lingkungan sekolah atau madrasah.
Observasi perangkat penilaian peserta didik. Penilaian aspek efeksi peserta didik, penilaian aspek kognisi peserta didik, aspek psikomotorik peserta didik. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Kompetensi inti menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cermin bangsa dalam pergaulan dunia. Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ramah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengalaman dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar memahami pusat-pusat peradaban Islam pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Mengidentifikasi peninggalan-peninggalan peradaban Islam pemerintahan Bani Umayyah, memaparkan pusat-pusat peradaban Islam pada masa pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, membuat peta konsep mengenai peninggalan-peninggalan peradaban Islam masa pemerintahan Bani Umayyah. Yang terakhir, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.